Selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua yang dapat mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan ibadah kita dan beberapa bahan doa yang perlu kita doakan. Oke, dengan itu saya persilakan Pastor Sidang untuk doa pembuka. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini sebab Tuhan begitu baik dan Tuhan telah menyertai setiap pribadi kami sepanjang masa-masa yang kami lalui. Di saat yang indah ini Tuhan, dan di pagi hari yang indah ini, kami bersyukur karena kami dapat mengadakan ibadah secara online ini. Kami serahkan masa yang kami gunakan ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Biar Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah bersiap sedia untuk melayani Engkau. Kami yakin bahwa seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sempat mengikuti ibadah online ini, kami percaya bahwa di mana saja mereka berada, bagaimanapun keadaan tempat mereka pada saat ini, kami yakin bahwa Tuhanlah yang menghargai mereka semua. Tuhan memberkati mereka ini. Dan ibadah kami pada hari ini kami serahkan kepada Tuhan, biar nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan di dalam semuanya. Haleluya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat berbakti dan Tuhan memberkati. Shalom. Hai jemaat Kisah Beginning of City. Sekali lagi kita bertemu dalam talian maya pada hari ini. Kita sangat bersyukur karena Tuhan masih lagi menjaga dan telah menolong kita pada hari ini. Jadi mari kita sama-sama di dalam kebaktian pada hari ini, dimanapun kamu berada, mari kita tinggikan puji dan sembah nama Tuhan yang sangat berkuasa itu. Maka layak engkau untuk kami tinggikan.
kemenangan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, datanglah ke baitnya. Sama-sama kita bertepuk tangan baginya. Karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang hidup. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke tanahnya dengan hati bersuka saka dan kata betapa baiknya Tuhan bagiku perjumpaannya. Bersorak, haleluya, bersorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah bertanahnya dengan hati bersuka rasakan dan kata betapa baiknya Tuhan bagimu berjumpanya. Bersorak-sorai, 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 bersyukurlah pada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Syukurlah pada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kawasannya selamanya, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Baiklah, sebelum kita memberi kepada Tuhan, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan yang indah buat kami untuk memberi kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang punya kesempatan untuk memberi kepada Tuhan, agar Tuhan terus memberkati seluruh sumber keuangan kami, dan Engkau sentiasa limpahkan berkat kecukupan buat kami semua. Kami serahkan keuangan yang terkumpul ini supaya dapat digunakan pakai untuk pelayanan Tuhan, baik di gereja ini maupun pelayanan-pelayanan di luar sana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan.
Yesus kekasih jiwaku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita terus tetapkan mata hati kita kepada Tuhan yang begitu baik itu. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku, ku memandangmu.
menyediakan waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendengar firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat Tuhan yang sempat mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat kita pada hari ini yaitu hidup dikejar dengan berkat. Hidup yang dikejar dengan berkat. Berkat merupakan keperluan hidup kita setiap hari. Berkat keperluan hidup ini terbahagi kepada dua bahagian yang saya dapat lihat yang menjadi hal yang memerlukan berkat itu, yaitu hal yang pertama itu adalah keperluan tubuh jasmani kita, dan hal yang kedua itu adalah keperluan secara rohani. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fokus kita di dalam pembelajaran hari ini adalah berkat keperluan tubuh jasmani kita, ataupun berkat keperluan fisikal kita. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 15 ayat 4 hingga ayat ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat 4 ini berkata, seharusnya tidak ada lagi orang miskin di antara kita. Karena Tuhan Allahmu memberkatimu. Berarti karena Tuhan Allah yang memberkati kita. Di dalam ayat 5 berkata bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku, kata Tuhan, dan melakukan dengan setia seluruh perintahnya kepada kita, maka kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita dikejar dengan berkat Tuhan, atau hidup kita ini senantiasa menikmati berkat daripada Tuhan, karena dikatakan firman Tuhan bahwa karena Tuhan berjanji untuk memberkati hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan janjikan berkat buat kita karena Dia adalah sumber di dalam segala apa yang kita perlukan. Tuhanlah sumber di dalam segala apa yang kita perlukan. Dia berkuasa di atas kehidupan kita. Dia yang memenuhi segala keperluan kita. Dia berjanji untuk memenuhi segala keperluan kita. Kalau kita ingat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 8, dikatakan di situ bahwa sebelum kita meminta atau sebelum kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah mengenal apa yang kita perlukan di hadapan Tuhan. Allah tahu bahwa kita memerlukannya. Dan juga firman Tuhan di dalam Mazmur 100, hidup kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan hidup kita ini menjadi milik Tuhan, dan hidup kita ini ditempatkan dalam kandang domba gembalaan Tuhan. Jadi kalau kita berada dalam kandang domba gembalaan Tuhan, berarti Tuhan bertanggung jawab untuk memberkati segala keperluan kita. Berarti Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan hidup kita. Jadi itulah janji-janji Tuhan, memenuhi segala keperluan hidup kita. Berkat akan mengejar hidup kita karena Allah berjanji tidak ada kemiskinan bagi mereka-mereka yang percaya kepadanya. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua pada hari ini
adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa tidak ada di antara kita yang menjadi miskin. Karena Tuhan adalah sumber di dalam segala apa yang kita perlukan. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua adalah kesetiaan kita menaati firman Tuhan. Bagaimana berkat Tuhan itu akan terus mengejar di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan saja dia mengejar dalam kehidupan kita, tetapi berkat itu senantiasa kita nikmati dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 15 ayat 5, di sini dikatakan bahwa asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Berarti kesetiaan menaati firman Tuhan. Bagaimana atau kuncinya kita untuk supaya berkat itu sentiasa mengejar dalam kehidupan kita. Bahkan berkat itu akan kita terus nikmati dalam kehidupan ini. Kuncinya adalah setia menaati firman Tuhan. Perintah Tuhan dalam hal memberkati keperluan tubuh jasmani kita. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menjelaskan cara Tuhan membalas semua jenis pemberian khusus kita kepada Tuhan, termasuklah uang persembahan. Uang persembahan kita bebas memberi kepada Tuhan sedikit atau banyak, tidak ditetapkan berapa jumlah pemberian kita kepada Tuhan. Tetapi belasannya setimpal dengan jumlah yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, itu tentang pemberian secara khusus. Dan cara Tuhan untuk membalas semua jenis pemberian khusus kita kepada Tuhan itu menurut jumlah yang kita berikan kepada Tuhan. Sedikit yang kita tabur, sedikit juga yang kita tuai. Tetapi kalau banyak yang kita tabur, maka banyak juga yang kita akan tuai. Bagaimana pula dengan persepuluhan? Dalam Meleakhi pasal 3 ayat 10, kalau kita lihat dalam Meleakhi pasal 3 ayat 10, persepuluhan itu adalah harus dikembalikan kepada Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang daripada pendapatan. 1/10 daripada pendapatan kita, atau 10/100 daripada pendapatan. 1/10 daripada pendapatan kita sudah ditetapkan jumlahnya mengikut pendapatan kita. Kalau kita pakai persepuluhan ini, kita adalah disebut sebagai pencuri. Kalau sudah pencuri, kita berdosa. Sebab persepuluhan ini adalah Tuhan punya. Persepuluhan yang 1/10 daripada pendapatan kita itu adalah milik Tuhan sendiri. Persepuluhan itu adalah suatu perintah daripada Tuhan. Sudah diletakkan jumlahnya mengikut pendapatan dan tidak boleh diubah oleh manusia. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman akhir ini akan datang masa sukar. Kita masih ingat itu khotbah pada minggu yang lalu. Di zaman akhir ini akan datang masa yang sukar, termasuklah pengurusan keuangan kita. Kalau kita lihat bahwa keuangan ini selalunya menjadi alat iblis untuk mencoba iman kita. Dengan itu saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadarlah dan berjaga-jagalah.
dalam hal ini, supaya kita dapat mengurus keuangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang tetap setia memberi kepada Tuhan dalam masa PKP ini di gereja kita. Bukan memberi karena desakan keperluan belanjawan gereja, tetapi karena kesetiaan kita untuk menaati firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya membawa fokus pemikiran kita tentang hal memberi uang kepada Tuhan. Bukan memberi dengan tujuan untuk memenuhi keperluan gereja kita. Bukan desakan daripada majelis gereja, atau desakan daripada bendahari, atau supaya kita ada catatan dalam gereja bahwa kitalah orang yang paling top di dalam hal memberi. Tetapi sebenarnya kita memberi kepada Tuhan karena kesetiaan kita untuk menaati firman Tuhan. Amin. Kalau kita mau berkat itu terus mengejar dan kita akan menikmati berkat Tuhan itu, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sumber dalam segala keperluan kita. Lakukan kehendak Tuhan dalam semua pengurusan keuangan kita. Bukan keinginan kita sendiri, tetapi kita mau mengurus keuangan itu bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Jangan lupa cara Tuhan membalas pemberian khusus kita kepada Tuhan, bahwa menabur sedikit kita akan menuai sedikit, menabur banyak kita akan menuai banyak. Juga jangan kita lupa tentang hal memberi persepuluhan, karena persepuluhan adalah bahagian milik Tuhan. Jadi di saat kita tidak dapat memberi persepuluhan kepada Tuhan, kita disebut sebagai pencuri milik Tuhan. Puji Tuhan karena jemaat Tuhan di gereja SIB Keningau City terus diberkati Tuhan dalam segala keperluan kita, karena kesetiaan kita menaati perintah Tuhan dalam hal memberi kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Saya percaya bahwa kita dapat melihat bagaimana berkat Tuhan itu akan terus mengejar di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati semua untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan telah memberkati kami lewat firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini. Kami yakin bahwa hati kami, iman kami disegarkan kembali untuk terus melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu pada hari ini. Meteraikanlah firman-Mu di setiap kehidupan kami supaya menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan juga menjadi panduan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan lewat ibadah online ini. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah online ini dari awal dan sampai selesainya. Untuk makluman buat kita semua tentang pelayanan di gereja kita pada minggu yang akan datang ini, kita akan rujuk di dalam buletin sidang yang sudah disediakan oleh Setiausaha gereja kita. Dan mari kita perhatikan pelayanan kita masing-masing di sana, dan supaya kita dapat melaksanakan tugas kita masing-masing
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam buletin sidang kita. Nah, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini, dan saya pimpin kita di dalam doa suara kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu telah memimpin ibadah online kami pada hari ini. Terima kasih atas semua berkat yang Tuhan telah curahkan buat kami lewat rangkaian ibadah ini, dan kami yakin bahwa berkat ini adalah menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus hidup di dalam Engkau. Di mana saja kami berada sepanjang minggu ini, apapun tugas yang kami lakukan, kami yakin bahwa Tuhanlah yang menyertai kami, melindungi kami dari segala hal-hal yang tidak baik berlaku. Biar pada minggu hadapan ini kami boleh kembali dalam ibadah yang kami harus lakukan di hadapan Engkau dengan penuh sukacita, karena penyertaan Tuhan buat kami semua. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekian ibadah kita hari ini, dan jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan menyertai semua. Haleluya.